الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. राह खुदा प्रोग्राम जो हर हफ्ते को MTA पर शाम के वक्त program Rahi Huda atau Jalan Tuhan yang setiap minggu disiarkan di MTA, yang di dalamnya berbagai topik para ulama kita dan para murabbian kita berbicara, dan dengan perantaraan telepon langsung diadakan tanya jawab yang diantaranya para orang gair Ahmadi juga mengajukan pertanyaan. Pada program yang minggu yang lalu saya mendapat kesempatan untuk melihat program itu, dan pada saat itu dari gair Ahmadi ada pertanyaan yang diajukan atau dia tengah menelpon dengan referensi atau rujukan sebuah ilham Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Dia menanyakan sebuah pertanyaan, bahkan dalam corak keberatan dia, dan dia pun memulai dengan cara bahwa Al-Quran merupakan kalam ilahi katanya. Ada sebagian hadis, kemudian kata sabda-sabda para pemuka kita, ketika kita melihat itu nampak ada semacam kontradiksi. Namun setelah mengemukakan ilham ini, dia mengatakan bahwa tidak ada kontradiksi atau kita itu kurang memahami, dia bilang. Walhasil ada semacam satu keberatan coraknya itu. Kalau niatnya itu bukan untuk keberatan, tapi pertanyaan itu nampaknya kayak ada keberatan di situ. Ilhamnya itu adalah bahwa sesudah 10 hari saya akan memperlihatkan gelombang atau keuntungan besar. Ala inna nasrallahi qarib fi syairil miqyas. Dan ini ada sebuah kalimat, dan you will go to Amritsar, yakni kamu akan pergi ke Amritsar. Jawabnya dalam iramanya dia menjawab secara keberatan, namun saya menganggap bahwa rinciannya itu yang Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dalam sabda beliau itu perlu diberitahukan. Mungkin sebagian keberatan juga, dan orang yang kurang pemahaman atau para pemuda kita yang belum begitu memahami sepenuhnya dari pertanyaan irama orang yang bertanya itu mungkin akan terpengaruh, atau mungkin mereka itu menginginkan perincian, dan dengan demikian para orang-orang gair Ahmadi mereka selalu melontarkan pertanyaan dalam di program Rahi Huda itu. Begitu juga sebagian ulama kita, kalau mereka menginginkan rincian jawaban, maka kita akan sampaikan pada program yang selanjutnya. Oleh karena itu saya tidak perlu bahwa keberatan atau pertanyaan yang muncul itu, setiap pertanyaan itu dalam khutbah saya itu saya harus mulai jawab, itu tidak perlu. Ya, walhasil dalam rinciannya itu saya ingin sampaikan bahwa pada Jumat yang lalu rincian khutbah yang berlanjut, di dalam itu saya juga mengatakan bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, tanda-tanda Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dan dukungan-dukungan Allah Subhanahu wa taala di dalam penambahan iman kita, dan untuk membungkam mulut orang lain sedemikian rupa banyaknya, sehingga mungkin di kalangan luar itu 10% pun tidak ada. Hal ini atau ilham itu, orang itu mengatakan dia berusaha menjadikan sebagai sasaran, dan hal ini Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam di dalam Barahin Ahmadiyah sebagai tanda beliau kemukakan. Begitu juga dalam tazkirah juga disebutkan, dan dengan rincian disebutkan di situ, dan cukup rinci disebutkan. Walhasil
dari pertanyaan orang yang melontarkan pertanyaan dari itu dapat diketahui bahwa sekulang-kulangnya ini keberatannya itu adalah kayak keberatan dia itu membacanya itu. Namun dari latar belakang yang dia baca atau dia sengaja di dalam itu dia tidak sebutkan supaya orang itu ada semacam tidak puas. Begitu juga dalam Barahin Ahmadiyah, mungkin dia baca tidak lengkap karena itu merupakan kitab yang harus dibaca dengan penuh perhatian, pengertian. Walhasil yang harus disampaikan ini disebutkan pada tahun 1882 Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwa beberapa waktu yang telah berlalu, satu kali saya sangat penting sekali uang yang mengenai kepentingan itu orang-orang Arya, teman-teman itu pada mengetahui karena langsung keinginan itu begitu bergejolak bahwa untuk memecahkan urusan itu supaya harus didoa pada Tuhan supaya dengan pengabulan doa kesulitan juga dapat dipecahkan dan untuk para penentang itu menjadi dukungan Tuhan. Jadi tanda yang orang-orang menjadi saksi akan hal itu, maka pada waktu itu dipanjatkan doa dan dimohon kepada Tuhan supaya dalam bentuk tanda dianugerahi dukungan pertolongan uang. Maka turun uang, saya akan memperlihatkan keuntungan besar setelah 10 hari. Ala inna nasrallahi fi sairin miqyas. Dan you will go to Amritsar. Yakni sudah 10 hari uang akan datang, dan Hazrat Masih Maud sendiri menjelaskan bahwa setelah 10 hari uang akan datang dan pertolongan Tuhan itu dekat. Dan kapan waktu untuk pergi, maka ketika itu anaknya itu dekat untuk keluar. Begitu juga wahyu ilahi. Jadi kemudian dalam wahyu 10 hari kemudian uang akan datang dan kamu akan pergi ke Amritsar. Jadi sebagaimana dalam nubuatan itu disebutkan bahwa seperti itulah di kalangan orang-orang Hindu dan orang Arya di hadapan mereka itu terjadi. Jadi ketika sesuai dengan keinginan nubuatan itu sampai 10 hari 1 sen pun tidak ada yang datang. Namun setelah 10 hari, yakni hari yang ke-11 itu dari seorang itu dari Rawalpindi Muhammad Hussein mengirim 110 rupiah dan 20 rupiah itu dia datang dari tempat lain, dan kemudian uang terus menerus datang, rangkaiannya sedemikian rupa berjalan yang tidak pernah diharapkan. Dan begitu juga setelah 10 hari Muhammad Asrahan uangnya itu datang, dan terpaksa juga pergi ke Amritsar karena pengadilan itu di Amritsar itu ada semacam untuk kesaksian itu harus pergi ke sana. Itu ada panggilan dari Amritsar setelah itu untuk memberikan kesaksian. Dan inilah bagian daripada ilham yang kemudian selanjutnya itu dijelaskan dari sebuah rujukan Hazrat Masih Maud jelaskan bahwa bersama beberapa hari seorang yang dijelaskan tentang satu tanda lagi selain itu, bahwa beberapa hari seorang hafiz dan haji juga, hafiz Quran dan haji juga, karena mungkin dia bahasa Arab pun juga paham dan dia senang baca Al-Quran, dan dia tinggal di Amritsar, dan dia pada saat itu dia jalan-jalan, dan kami pun juga karena dia datang di sini dan dia tinggal bersama kita, dan beliau adalah dan pandangan ini dan ilham yang salah dalam hatinya itu pun dijelaskan. Jadi dia sangat sedih. Gurunya yang referensi yang gurunya itu salah pandang tentang ilham itu, yang disebutkan di dalam Barahin Ahmadiyah dan disebutkan juga nama Hazrat Masih Maud juga. Dia mengatakan bahwa dia berkenaan dengan ilham aulia Allah dia itu ragu. Maka dia terpengaruh dengan pertanyaan orang yang menanyakan tadi,
Jadi dia ragu tentang ilham itu. Hazrat Masih Maud bersabda, setiap saat itu diberikan pemahaman, tapi dia tidak puas-puas. Akhirnya saya berdoa kepada Tuhan dan dan ada penekanan supaya dipanjatkan doa, dan sebelum nubuatan itu sempurna diberitahukan bahwa dia supaya dipanjatkan doa kepada Tuhan, dan tidak ada keheranan bahwa doa akan disampaikan pada tingkat kemakbulan, dan Tuhan akan menzahirkan nubuatan yang kamu sendiri akan melihatnya. Maka pada malam ini untuk tujuan itu di hadapan Allah itu dipanjatkan doa, maka pada pagi hari dalam kasyaf diperlihatkan sebuah surat. Ya, ini surat yang diperlihatkan dalam kasyaf itu yang dikirim dari seorang. Di dalam surat itu tertulis dalam bahasa Inggris bahwa I'm Kerwal. Jadi bahwa saya ini adalah seorang yang nazak. Jadi inilah ilham secara ilham ini masukkan dalam hati, dan wahyu itu pun hilang karena saya tidak mengerti bahasa Inggris. Maka pada pagi hari Mian Nur diberitahukan tentang ilham ini, bahwa orang yang ragu itu diberitahukan tentang hal itu, yakni tentang ilham auliaullah yang diragukan itu, bahwa jadi dengan kasab dan ilham dan diberitahukan tentang surat yang datang itu. Kemudian tentang arti bahasa Inggris ditanyakan kepada orang yang mengerti bahasa Inggris, dan baru diketahui bahwa saya ini adalah seorang yang suka berkelahi. Maka di dalam wahyu ini dapat diketahui bahwa itu akan datang surat tentang sebuah perselisihan atau pertentangan, dan ya seorang yang dari penulis yang ditulis, yang artinya itu dapat diketahui bahwa di dalam ayat itu, di dalam dan menulis dalam surat itu pada saat itu Hafiz Nur Ahmad Sahib, jadi dia dicegah untuk pergi ke Amritsar, dan pada hakikatnya itu dicegah dari pihak langit. Itu merupakan tanda dari pengabulan doa, kemudian dipanjatkan doa kepada Tuhan tentang dan supaya dapat melihat dengan sendiri. Walhasil diperdengarkan semua topik wahyu itu, maka kemudian datang sebuah surat juga. Dari itu yang dapat diketahui bahwa Padri Sahib itu dari penulisnya itu dia dan hamba ini jadikan sebagai saksi. Begitu juga dapat datang panggilan sesudah datang surat itu, haza syairun nazza, tertulis di situ, yang artinya adalah bahwa seorang saksi ini adalah dia itu seorang yang suka berselisih, menentang. Maka dari itu dapat diketahui bahwa di hati sepir itu yakin sepenuhnya bahwa kesaksian yang lemah itu adalah benar, dan itu akan terjadi. Dan itu dijelaskan tentang bagaimana akan kalahnya, akan dihancurkannya lawan yang penentang itu, dan dalil itu akan menjadi mantap. Kemudian karena itu penjelasan Hazrat Masih Maud itu dari segala segi akan jelas, akan benar, dan menurut dia kepada pihak kedua itu akan dikalahkan atau dihancurkan. Maka untuk kesaksian, dan secara kebetulan terjadi bahwa pada hari nubuatan itu sempurna, maka terjadi untuk pergi ke Amritsar. Dan maka nubuatan pertama, yakni Mian Nur Ahmad Sahib itu menjadi sempurna, yakni pada hari itu, yakni setelah 10 hari datang uang dan pergi juga ke Amritsar. Alhamdulillah ala zalik. Hari ini lewat tanda-tanda itu saya akan ingin jelaskan, dan sebagaimana saya telah jelaskan bahwa
di dalam program Rahi Huda, akibat dari satu pertanyaan itu disebutkan, insya Allah untuk tanda-tanda yang akan datang itu pun juga akan dijelaskan. Sudah itu saya akan sampaikan tentang kondisi jemaat beliau dan kekhawatiran beliau tentang jemaat beliau. Ada beberapa referensi Hazrat Masih Maud akan saya sebutkan. Yang sebelumnya akan saya jelaskan nasihat-nasihat beliau. Hazrat Sahib Zada Mirza Bashir Ahmad radhiyallahu anhu dalam riwayat hidup beliau belum menjelaskan, itu yang akan saya jelaskan. Ini merupakan karunia Allah pada jemaat Ahmadiyah bahwa kapan Halifah pada saat itu topik daripada wahyu kalau itu dalam bentuk perbaikan, maka sebagian besar jemaat mempunyai perhatian ke arah itu. Dan perkiraannya pun saya bisa lihat dari surat-surat yang datang. Dan sebagian penolong yang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada khilafat itu pun saya akan sampaikan beberapa kutipannya supaya dapat diingat. Baik itu kutipan itu yang sebelumnya dibaca atau dari itu dapat ada perhatian. Rincian daripada referensi itu saya akan bacakan, di mana Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menjelaskan tentang kekhawatiran beliau. Ini pun juga para murabbi kita itu mengirim kepada saya bahwa untuk pentingnya perbaikan beritahukanlah kepada jemaat, maka referensi Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam itu akan dikemukakan. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran kepadanya. Referensi itu adalah, rujukan itu adalah yang telah saya sebutkan, yakni Mirza Bashir Ahmad, yakni Hazrat Muslim Maud Sarwar Sahib menjelaskan bahwa satu kali untuk satu pekerjaan Mir Sahib, yakni Mir Sahib Nawaz Sahib itu dia menentang Maulwi Muhammad Ali. Yani Mir Sahib dia memberitahukan kepada Masih Maud. Jadi mereka itu ada perselisihan dengan Muhammad Ali. Maka Maulwi Muhammad Sahib mengetahui, maka dia kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dia berkata bahwa kami di sini datang untuk huzur, supaya kami dengan tinggal pada huzur maka kami memperoleh taufik untuk berkhidmat kepada agama. Tapi kalau sampai huzur, laporan kepada huzur sampai kepada huzur, maka Tuhan pun juga manusia mungkin dalam hati huzur, maka ada perkataan dari kami, maka kami bukan datangnya keadaan bukannya untung tapi malah rugi nanti kami. Maka Hazrat Masih Maud mengatakan bahwa Mir Sahib mengatakan memang dia mengatakan kepada saya, tapi saya pada waktu itu saya sedang sibuk dalam pemikiran bahwa saya bersumpah kepada Tuhan bahwa saya tidak tahu bahwa apa yang dikatakan Mir Sahib atau apa yang dia tidak katakan. Kemudian beliau mengatakan dari beberapa hari ada di benak saya satu pikiran yang begitu menekan, yang menjadikan saya tidak memikirkan yang lain. Jadi ini perlu direnungkan. Jadi setiap saat tidur bangun terpikir pikiran saya pada saat itu bahwa duduk di hadapan orang-orang dan ada orang yang berbicara kepada saya, maka pada saat itu benak saya terpikir juga ke arah yang tengah saya pikirkan. Mungkin orang itu berpikir bahwa saya mengerti katakan, tapi saya sedang sibuk dalam urusan saya. Ketika saya pergi ke rumah, maka pada saat itu di situ pun pikiran saya ke sana. Walhasil pemikiran saya sedemikian rupa kerasnya di otak saya, menguasai otak saya, sehingga pikiran lain tidak ada lagi tempatnya di benak saya. Pikiran itu adalah bahwa tujuan daripada kedatangan saya itu sejati itu apa, yakni supaya siap sebuah jemaat. Jadi tujuan saya yang sejati itu adalah bahwa supaya siap sebuah jemaat yang merupakan mukmin sejati, yang beriman kepada Tuhan dalam arti yang sejati dan mempunyai ikatan yang sejati, dan Islam itu jadikan sebagai syiarnya, dan mereka berjalan pada contoh Rasulullah dan berjalan pada jalan islah dan takwa dan memperlihatkan contoh akhlak yang tinggi, dan kemudian dengan perantaraan jemaat yang sedemikian dunia mendapatkan petunjuk supaya dengan perantaraan itu
perantaraan jemaat itu memperoleh dunia mendapat petunjuk dan keinginan Tuhan itu sempurna. Kalau tujuan ini tidak sempurna dan dengan dalil dan berahin kita menguasai musuh dan kita sudah mengalahkan dia, yakni kita sudah mengalahkan dia dengan dalil, tetap saja kemenangan kita itu bukan kemenangan, karena kalau tujuan kebangkitan kita tidak sempurna, maka seolah-olah pekerjaan kita semuanya itu adalah sia-sia. Dan saya melihat bahwa secara tanda-tanda dengan dalil-dalil itu zahir tandanya dan musuh merasakan kelemahannya, tapi maksud daripada kedatangan saya yang sejati berkenaan dengan itu di dalam jemaat ini sangat kurang sekali dan sangat perlu perhatian. Oleh karena itu pemikiran yang ada di benak saya dan sedemikian rupa mendominasi diri saya sehingga titik-titik pun tidak ditinggalkan. Jadi ini merupakan hal yang menjadikan beliau gelisah. Dalam berbagai kesempatan beliau menasihatkan kepada jemaat bahwa bagaimana sehendaknya orang Ahmadi itu. Di dalam Malfuzat ada 10 jilid, Malfuzat ada 10 jilid. Begitu juga Malfuzat yang di tempat-tempat lain itu dalam laporan secara singkat, itu tidak rinci, itu pun juga ada 10 jilid. Di dalam laporan dan di dalam jilid-jilid itu yang manapun kalian ambil. Jadi harapan kepada jemaat dan nasihat-nasihat kepada jemaat, topik daripada perubahan akhlak dan dari berbagai angle sisi beliau menjelaskan. Di dalam setiap majelis ada beberapa topik yang saya akan kemukakan, beberapa sisi yang saya akan kemukakan apa yang beliau sampaikan. Di satu tempat beliau bersabda bahwa persaudaraan di antara jemaat, saya banyak berkali-kali sebutkan bahwa di antara kalian terjadi kesepakatan. Jadi inilah yang diberikan ajaran kepada umat Islam, bahwa jadilah kalian menjadi satu, kalau tidak kalian akan berantakan. Jadi maksud daripada kita saling ikat dalam sholat itu adalah supaya terjadi persatuan, seperti sebuah kekuatan kebaikan yang lain menyatu masuk kepada orang lain. Kalau berselisih tidak ada persatuan, maka kalian akan rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa di antara kalian saling cintailah dan berdoalah untuk satu dengan yang lain. Kemudian perlu diperhatikan juga bahwa jadi berdoalah secara gaib untuk satu dengan yang lain. Kalau berdoa satu dengan yang lain, maka malaikat mengatakan bahwa untuk kamu pun seperti itu. Betapa unggulnya hal ini. Kalau doa seorang tidak dikabulkan, maka doanya malaikat itu dikabulkan. Saya nasihatkan katanya bahwa di antara kalian jangan ada perselisihan. Jadi saya datang dengan 2 masalah, beliau bersabda. Pertama, tegakkanlah tauhid ilahi. Yang kedua, di antara kalian saling cintailah dan saling simpati. Perlihatkanlah contoh sehingga untuk orang lain itu merupakan keramat. Inilah dalil yang terjadi dalam diri para sahabat. Wa kuntum adam falla baina qulubikum. Ingatlah bahwa sejarah bahwa kalau kamu tidak menjadi orang yang mencintai sesuatu yang kamu cintai, maka itu bukanlah dari jemaatku. Dia akan berada dalam bala dan akibatnya tidak baik. Kemudian beliau bersabda, ingatlah bahwa pisahnya kebencian merupakan tanda apakah alamat itu tidak sempurna? Pasti akan sempurna. Kenapa kamu tidak bersabar? Sebagaimana urusan pengobatan, bahwa selama dalam penyakit itu tidak dihancurkan, maka penyakit itu tidak akan hilang. Ingatlah bahwa dengan wujud saya akan lahir satu jemaat yang soleh. Apa sebab daripada kebencian satu dengan yang lain? Itu adalah kebencian egois, dan itulah penyebabnya.
orang yang seperti itu akan dihilangkan dari jemaat yang tidak bisa mengendalikan dirinya, yang tidak bisa menghilangkan kebenciannya. Maka kalau kamu seperti itu, kalau kamu bertahan seperti itu, maka merupakan tamu yang hanya beberapa hari. Saya tidak ingin keberatan kepada siapapun. Orang yang seperti itu yang akan berada dalam jemaat yang tidak sesuai dengan keinginan saya adalah seperti cabang yang kering yang kalau tidak dipotong oleh pemiliknya apalagi, dan memang dia akan mengisap air tapi tidak akan bisa subur kalau yang terputus itu, cabang yang terputus. Orang yang seperti itu tidak akan bisa bersama saya. Jadi kita berkali-kali dengar ini, tapi dengan kalau kita satukan dengan referensi, yakni beliau menyatakan tentang kekhawatiran beliau bahwa terjadi perbaikan secara amal, maka terjadi kekhawatiran yang secara khusus. Kemudian beliau bersabda, jadi kapan orang dikatakan sebagai orang mukmin? Saya katakan bahwa selama dalam setiap perkara Tuhan itu tidak diutamakan dan tidak memperhatikan hati, maka sayalah, maka tidak akan ada orang yang dikatakan sebagai mukmin sejati. Orang yang seperti itu adalah seperti, jadi dia orang-orang Islam adalah मुसलमान वही है जो अस्लमा वजहहु लिल्लाह का मिस्ताक हो गया. Orang Islam adalah yang aslama wajahahu lillah, dia menjadi penyempurnaan dari itu, yakni yang menyerahkan wajahnya, artinya yang wajah itu adalah muka. Jadi namun mengacu juga kepada wujud. Jadi di mana semua kekuatan itu dipersembahkan kepada Tuhan, itu layak dikatakan sebagai orang Islam yang sejati. Saya ingat bahwa seorang Muslim menyerunya kepada Yahudi, supaya kamu menyeru orang Yahudi supaya kamu menjadi orang Muslim. Dia menyerunya kepada, jadi dia adalah sendiri tidak benar. Orang Islam itu dia mengatakan kepada orang Yahudi. Pertama orang Yahudi mengatakan, lihatlah diri kamu sendiri, katanya. Jangan kamu bangga mengatakan diri kamu sebagai Muslim. Orang itu menginginkan hati, bukan hanya sekedar nama dan ucapan belaka. Kemudian bersabda, ingatlah bahwa hanya ucapan itu tidak ada manfaatnya selama pengamalan tidak ada. Hanya ucapan tidak ada artinya di sisi Tuhan. Yang Tuhan berfirman, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la tafa'alun. Kemudian atas hal itu, dan dia bersabda bahwa kalau kamu ingin menghormati Islam, maka pertama kamu sendiri yang harus bertakwa. Bersabda bahwa sabiru warabitu di dalam Al-Quran surat Al-Imran. Dan sebagaimana untuk melawan musuh perlu ada keteguhan supaya musuh jangan keluar dari tangan, begitu juga kamu pun harus siap supaya jangan kamu musuh itu lari dari perbatasan. Bahwa kalau kamu menolong Islam dan kamu ingin menolong Islam, maka pertama bertakwalah kepada Allah dan kamu harus suci supaya kamu sendiri berada pada benteng yang kuat, dan kemudian kamu mendapat karunia untuk melakukan penghormatan. Apakah kamu lihat bahwa bagaimana kekuatan Islam di luar itu menjadi kuat dan orang itu melihatnya dengan begitu hina, dan kini hari ini kita lihat bahwa keadaan itu lebih buruk, bahwa kelemahan daripada keadaan kamu di dalam dan di luar itu janganlah itu anggap itu sebagai kebetulan. Bersihkanlah jiwa kamu sehingga kekuatan itu masuk dalam diri kamu, dan seperti kuda yang penjaga perbatasan kamu seperti itu. Jadi kamu terus senantiasa termasuk di kalangan orang-orang yang soleh. Akhlak kalian janganlah jadikan itu yang menjadi noda bagi Islam. Orang yang tidak mengamalkan ajaran Islam, dia menjadi noda dalam Islam. Dan kadang-kadang orang itu sebegitu rupa dia jatuh dalam keburukan dan berbagai bid'ah, dan banyak
pekerjaan-pekerjaannya itu yang bertentangan dengan syariat, sehingga itu menjadikan, sehingga itu sampai kepada Islam yang sejati. Kita dapat banyak laporan, dan ketika bagaimana orang-orang Islam akibat buruknya itu mereka itu, sehingga kita menjadi gelisah bahwa orang-orang itu supaya dia tidak hanya merugikan dirinya, bahkan dia pun juga merugikan Islam dari karakternya yang tidak benar. Tujuan saya adalah bahwa orang-orang Islam dengan mengatakan diri sebagai orang Islam, dia terlibat dalam pekerjaan yang tidak hanya melakukan dirinya, bahkan Islam pun diragukan orang. Jadi buatlah pekerjaan akhlak-akhlak yang sehingga orang-orang kufar yang keberatan supaya orang-orang kafir jangan mempunyai kesempatan untuk mengkritik kamu. Jadi orang-orang kafir keberatan bahwa inilah ajaran Al-Quran mengatakan mereka. Inilah pertanyaan dan keberatan yang muncul dari kalangan mereka. Hanya jemaat Ahmadiyah lah yang dengan merubah dirinya dia akan bisa merubah image itu. Oleh karena itu perlu bekerja keras. Kemudian beliau bersabda bahwa berkenaan dengan syukur. Jadi bagaimana kita bersyukur? Maka kita harus mensucikan diri kita, bahwa syukur kamu yang sejati adalah kesucian dan takwa. Jadi mengatakan alhamdulillah itu bukan hanya syukur yang sejati. Itu kalau hanya orang-orang mengatakan saya alhamdulillah saya Islam. Kalau kamu menjalani ketakwaan dan kesucian, kalau itu sejati, maka saya beritahukan kamu bahwa tidak akan ada orang yang mengalahkan kamu. Saya ingat bahwa ada seorang keluarga Hindu yang namanya Jagannath, dan dia seorang Hindu yang sangat kritis, bahwa di Amritsar dia ada keluarganya, bahwa dia seorang Hindu sholat, dia Hindu, dia sudah menjadi Muslim dan dia sholat juga. Kendati dia Hindu, dia mengatakan bahwa saya semua ini adalah Hindu. Dia memberitahukan, jadi keluarganya itu, jadi dia kepala bagian. Jadi saya mengetahui orang-orang yang lain, dan saya bahwa itu harus dihilangkan, keluarkan dari pekerjaan. Jadi dalam hati saya berkali-kali laporkan bahwa dia melakukan itu kesalahan ini, dan dia telah menentang ini, tapi tidak ada kebetulan yang jadi pimpinan tidak memperhatikan itu, tapi kami menghendaki supaya dia harus dikeluarkan, dan untuk kami mengumpulkan macam-macam untuk supaya kami sukses, dan semua caci makian itu kemukakan di hadapan dia supaya orang itu dikeluarkan saya mengemukakan itu. Jadi maka kalau dia dengan marah, maka begitu sampai di hadapannya, maka itu seakan-akan itu dia menjadi maka kadang-kadang dengan lemah lembut saya beritahukan seakan dia tidak ada kesalahan. Jadi inilah bahwa kalau ada ikatan dengan Tuhan, maka tidak ada kesulitan yang dapat menimpakan kesulitan. Tidak ada upaya orang lain bisa menyakiti. Kemudian beliau bersabda bahwa hal ini pun juga perlu diingat, bahwa di dalam setiap perkara itu ada keuntungan. Lihatlah di dunia, bahwa lihatlah dari hewan-hewan yang serendah sampai yang setinggi-tingginya, bahwa semua perkara ini baik itu langit atau kadimu, bahwa adalah merupakan pengaruh dari sifat-sifat Tuhan. Jadi merupakan bayangan daripada Tuhan, dan manakala dalam sifat Tuhan itu keuntungan, maka di dalam zat itu betapa keuntungan itu, bahwa kalau ada kaitan dengan Tuhan maka betapa keuntungan itu akan ada. Jadi ingatlah hal itu, bahwa sebagaimana di dalam perkara itu, dalam benda-benda itu ada kerugian, bahwa akibat daripada tidak ada pemahaman bukanlah bahwa dalam perkara-perkara itu dalam itu ada kerugian. Jadi pada dasarnya
pada pondasinya itu ada, pada dasarnya itu ada kerugian, tidak. Bahkan dengan kesalahannya itulah terjadi. Begitu juga dari sebagian akibat daripada tidak tahu sifat-sifat Tuhan itu, kita akan terlibat dalam kesusahan. और रंज पाने का यही राज है कि हम अपने हाथों अपने सूए फहम और कसूर इल्म की वजह से मुब्तलाए मसाइब होते हैं। ये भी सवाल अक्सर लोग करते रहते हैं, क्यों मुसीबतें आती हैं। Ini pun juga semacam satu pertanyaan yang selalu dilontarkan oleh Tuhan, bahwa musibat itu datang adalah akibat daripada kesalahan kita. Jadi dari sifat-sifat ini, jadi dari beberapa hari ini kita kalau kita lihat dari dengan sifat itu dengan mata, maka baru kita akan nampak Tuhan itu sebagai wujud yang karim dan rahim, dan akan datang faedahnya kepada kita. Beliau bersabda bahwa dari keuntungan-keuntungan itu, hal yang pertama adalah bahwa kita menjadikan kita itu akan tambah lebih dekat, dan orang-orang ini mendapatkan. Dan seorang yang mendapat kedudukan dekat di sisi Tuhan, maka seberapa seorang muttaqi itu menjadi dekat dengan Tuhan, maka dia mendapat nur petunjuk yang di dalam ilmu pengetahuannya akan ada sinar, dan betapa dia menjauh, dia dikuasai oleh kegelapan, sehingga summum bukmun umyum fahum la yarji'un, dia menjadi penyempurnaan dari itu, dia akan itu menjadi faktor kehancuran untuk dia dan kehinaan. Dan namun orang yang mendapatkan kedekatan dengan Tuhan, dia mendapatkan kedekatan sebagaimana Allah berfirman, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, yakni wahai jiwa yang tentram. Dan kemudian ketentraman ini bersama Tuhan itu baru didapatkan. Ada sebagian orang itu memperoleh ketentraman jadi kadang-kadang ketentraman seorang itu menjadi penyebab dari ketentramannya, dan kadang-kadang dengan melihat anak istrinya yang dengan melihat itu dia menganggap bahwa kita ini menjadi penyebab ketentraman, tapi kelezatan ini jadi tidak memberikan manusia itu ketentraman sejati. Jadi kelezatan dunia ini itu tidak memberikan ketentraman sejati dan kepuasan bagi, namun ini menciptakan kepuasan sedikit, sebagaimana seorang yang sakit yang tidak memuaskan sehingga menghancurkannya. Jadi orang yang mengejar dunia, akhirnya mereka menjadi hancur. Jadi jiwa yang mendapat ketentraman adalah dengan dekat dengan Tuhan. Dan ketentraman sejati itu hanya didapatkan di dalam diri zat Tuhan, dan keduniawian ini tidak akan mendatangkan ketentraman sejati. Dan seorang yang tidak mendapatkan ketentraman pada sisi Tuhan, dia tidak mendapatkan keselamatan. Karena keselamatan dan ketentraman itu adalah merupakan satu kata. Jadi tanpa ketentraman sejati tidak akan mendapatkan keselamatan. Saya katakan kebanyakan kelezatan kosong dan yang palsu daripada dunia, dan setiap nikmat di dalam diri anak-anak, dan ketika itu mati dan dia tinggalkan dunia ini, dan dia kemudian dia tahu tentang kepergian ke alam yang akan datang, maka dan jadi ini pun merupakan jahanam
yang tidak bisa menyelamatkan manusia dan akan menjadikan terus kegelisahan di dalam diri manusia. Oleh karena itu manusia setiap saat itu berpikir tentang kecintaan kepada anak istri, dan itu merupakan kecintaan yang tidak sejati kadang-kadang memang, tapi kecintaan yang secara berlebihan itu yang tidak, dan begitu, dan dia tenggelam dalam kecintaan itu, dan dia melakukan pekerjaan yang tidak benar, akhirnya menjadi hijab dengan Tuhan, dan dia tidak tahu bahwa ketika dia pada saat akan dipisahkan maka dia akan terlibat dalam kesulitan. Dan apabila cinta pada sesuatu, maka ketika dia berpisah itu akan mendatangkan kegelisahan dan kerugian. Masalah ini bukanlah hal yang tidak masuk akal, bahkan ini masuk akal, yang di an-narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal afidah. Jadi inilah api kecintaan sejati Tuhan yang akan menyalakan hati. Jadi yang mencintai selain Allah akan membakar hati manusia, dan tanpa nafsu yang sejati manusia tidak akan meraih keselamatan. Jadi Allah tidak menghiraukan siapapun kecuali hamba Allah yang saleh. Oleh karena itu, dan tinggalkanlah kebuasan itu, dan menghindarlah kamu dari dengan mengata-ngatai dan memperolok-olok, karena di antara hormatilah satu dengan yang lain, dan utamakanlah ketentraman satu dengan yang lain, dan dalam itaatnya kembalilah kepada Tuhan. Kemarahan Tuhan turun di bumi, dan orang yang menghindar dari itu adalah yang bertobat kepada dari semua dosanya dan datang hadir di hadapannya. Ingatlah dalam firman Tuhan, kalau kamu ikut serta dalam itu dan kamu bersibuk dalam berkhidmat pada agamanya, maka Tuhan akan menjauhkan semua halangan itu dan kamu akan sukses. Apakah kamu dilihat bahwa petani itu akan menjauhkan tanaman-tanaman yang tidak benar, dan tanaman yang bagus dia akan jaga dan dia lindungi dari setiap yang merugikan. Tapi tanaman yang tidak menguntungkan dan tidak berbuah dan dia mulai kering, penanamnya tidak akan menghirukannya, dan dia orang akan mematahkannya dan akan menjadikannya kayu bakar. Kalau kamu benar pada pandangan Tuhan, maka perlawanan siapapun tidak akan merugikan kamu. Kalau kamu tidak memperbaiki diri kamu dan kamu tidak setia dengan Tuhan, maka Allah tidak menghiraukan siapapun. Ribuan ternak itu disembelih, tapi tidak ada yang kasihan. Dan kalau ada satu orang yang terbunuh, maka betapa orang itu sedihnya. Jadi kalau kamu seperti hewan itu menjadikan diri kamu tidak, maka kamu akan seperti itu. Maka kamu harus ikut serta dalam kekasih Tuhan supaya bencana apapun tidak akan menimpa kamu, karena tidak akan ada yang terjadi di dunia tanpa izin Tuhan. Perselisihan di antara kalian dan kebencian kalian itu di antara sama itu hilangkanlah. फरमाया नरमी से इस बात की वसीयत के तौर पर याद रखो कि हरगिज तुंदी और सख्ती. Jadi ingatlah beliau dengan menasihatkan bahwa janganlah berlaku keras, jadi berlakulah dengan lemah lembut dalam setiap urusan. Kemudian beliau bersabda, आइंदा के लिए याद रखो, untuk di masa depan ingatlah, untuk kedepannya ingatlah bahwa janganlah kamu melepaskan hak-hak persaudaraan itu. Kalau kamu lepaskan, maka itu akan sia-sia. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan menciptakan perubahan dalam diri satu
kaum selama tidak merubah dirinya, bahwa setiap orang bahwa orang mengatakan kita sholat, istighfar. Jadi namun kenapa musibah itu datang kepadanya, bahwa perkara Tuhan yang didengar itu adalah pahat. Jadi keinginan Tuhan itu lain, namun dipahami beda. Namun lalu dengan diukur dengan akal sendiri itu tidak benar, bahwa sesuatu yang digunakan dengan salah maka tidak akan berguna. Misalnya satu obat yang dimakan sedikit dan namun dimakan sedikit, maka apa faedahnya? Dan kalau satu roti dimakan sedikit saja, maka apakah bisa mengenyangkan? Dan bukannya satu gelas namun satu titis diminum, tidak. Begitu juga amal, selama tidak digunakan sesuai ukurannya, maka tidak akan ada manfaatnya. Jadi selama tidak sesuai dengan ukurannya, maka ini merupakan sunnah yang tidak bisa berubah. Bersabda bahwa jadi simpati kepada sesama seperti kepada saudaranya merupakan sedekah. Ini merupakan hak hamba yang merupakan kewajiban. Sebagaimana dia mewajibkan puasa, begitu juga dia supaya menjaga hakukul ibad. Bersabda barang siapa yang meninggalkan simpati, dia meninggalkan agama. Di dalam Al-Quran berfirman, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard. Jadi barang siapa yang membunuh seorang tanpa sebab, maka dia seolah-olah membunuh seluruh dunia. Saya katakan bahwa kalau seorang tidak mensimpati kepada saudaranya, maka dia tidak simpati kepada seluruh dunia. Janganlah mencintai hidup seperti seakan-akan iman itu hilang. Jadi kalau kita memahami, maka banyak perkelahian kita itu akan hilang. Bersabda, ingatlah bahwa semua karunia itu adalah dengan iman. Peganglah iman itu. Jadi apabila kamu memutuskan hak-hak itu dosa. Jemaat yang diingin jadikan contoh, kalau kondisi seperti itu tidak ada persaudaraan dan kasih sayang, maka ini merupakan kerugian besar, kerusakan besar dalam jemaat. Kemudian bersabda bahwa jemaat kita jadi benci kepada orang lain, para penentang menginginkan supaya jemaatnya hancur. Saya katakan, saya kendati para penentang saya, satu hal saya sepakat, yaitu adalah bahwa Tuhan menghendaki bahwa jemaat ini supaya bersih dari dosa, dan perlihatkanlah karakter kalian dan supaya memegang ajaran Quran dengan cara yang benar, dan kalian fana untuk mengikuti Rasulullah SAW, dan jangan ada kebencian di antara sesama. Dia supaya terjadi kecintaan sejati dengan Tuhan. Dan kalau ada orang yang tidak memenuhi di dalam jemaat dan tidak menciptakan perubahan suci dalam amalnya, maka ingatlah bahwa dia akan memenuhi keinginan musuh, dan dia akan hancur depan musuh. Tuhan tidak punya ikatan dengan siapapun dan tidak menghiraukan siapapun. Jadi Bani Israel yang dikatakan anak-anak para nabi, yang banyak nabi datang dan banyak karunia Tuhan diberikan kepada mereka, tapi ketika kerohaniannya itu jatuh dan dia meninggalkan jalan yang lurus dan mulai dia melakukan pemberontakan, maka apa akibatnya? Maka dia menjadi orang yang hina, menjadi penyempurnaan dari maskana. Kemarahan Tuhan jatuh padanya. Dan betapa sayangnya hal ini, bahwa contoh Bani Israel itu merupakan contoh bagi kita, bahwa satu kaum yang dibuat oleh Tuhan berikan banyak karunia. Namun kalau ada yang masuk dalam jemaat ini, kecintaan kepada Tuhan itu dia tidak mengikuti Rasulullah dengan cara yang benar, baik besar maupun kecil, dia akan dipatahkan dan dia akan kemarahan Tuhan itu jatuh padanya. Oleh karena itu, jadilah kalian dengan akhlak yang tidak memburukkan nama jemaat. Berjalan di atas jalan takwa dan memperbaiki amal dan meninggikan standar iman. Perkara-perkara ini bukan hal biasa. Kalau kita telah beriman kepada imam zaman, maka harapan-harapan kita untuk
kita bisa menyesuaikan diri dengan keinginannya perlu usaha keras. Jadi hal kecil dan besar itu kita harus laksanakan. Dan setiap keburukan itu kita secara keseluruhan kita harus bisa menghindar. Kasih sayang dan persaudaraan untuk meningkatkan itu kita harus berusaha satu, kita harus saling tolong menolong satu dengan yang lain, baru kita akan bisa menunaikan tanggung jawab kita. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita untuk melaksanakan itu. Hari ini untuk mengingatkan untuk negara-negara Islam, Syria dan Syam secara khusus, kezaliman itu merajalela. Saya mengatakan untuk doa. Begitu juga untuk orang-orang Ahmadi di Pakistan. Kepada orang Ahmadi di Pakistan tengah di banyak keaniayaan dan banyak sekali dari segala segi mereka itu telah merasakan tidak adanya penjagaan, jaminan hidup, dan orang-orang yang melakukan fitnah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.